Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah menyusun strategi ya. Dalam menyusun strategi, kita perlu melihat atau memastikan bahwasannya inisiatif daripada ide AI yang diusung itu tidak hanya sukses dalam tahap percobaan, tetapi juga memberikan dampak maksimal ketika diimplementasikan di seluruh organisasi. Biasanya kalau ngomongin soal testingnya skala kecil itu bagus, testingnya skala besar ternyata jelek, itu perlu jadi pertimbangan lagi nih ya, atau disusun strategi dan evaluasinya. Nah, yang pertama sebenarnya strateginya bisa melihat dari evaluasi kebutuhan bisnisnya dan penetapan tujuan. Nah, biasanya penetapan tujuan ini ditentukan di area-area tertentu ya, dimana AI itu bisa mendapat ruang khusus agar AI-nya itu bisa berfungsi dengan lebih efisien. Efisiensi itu bisa dari mana aja ya, bisa dari operasionalnya, secara teknikal SDM, terus cost, hingga nanti pada pengalaman daripada penggunanya. Kemudian tujuan yang jelas, maksudnya apa? Penetapan tujuan yang jelas itu maksudnya menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat tercapai, relevan, dan berbatas waktu. Ini ngomongin soal prinsip SMART ya untuk inisiatif AI. Ini biasanya untuk meningkatkan akurasi daripada prediksi dan percepat waktu pemrosesan daripada pemrogramannya gitu. Nah, yang kedua, ini ngelihat dari pengembangan infrastruktur yang memadai. Ini baik itu cloud, on-premise, atau biaya server sendiri mungkin ya. Kalau memang nanti lebih costless, itu tidak masalah. Tapi ini harus dipertimbangkan ke seluruh perusahaan ya, kayak gitu dari sisi cash flow perusahaan hingga visi jangka panjang dari perusahaannya. Nah, yang nomor 3, ini ngomongin soal pembangunan tim dan kapabilitas. Ini ngomongin soal SDM yang akan memegang peran penting di sistem AI-nya nanti. Nah, baik misi tim tersebut itu terdiri dari data scientist, engineer, kemudian analis bisnis, dan spesialis keamanan ya. Ini ngomongin soal cyber. Kemudian kompetensi dari internal juga cukup jadi perhatian penting ya, agar tim atau SDM yang ada di internal yang memegang AI itu bisa lebih catch up dengan teknologi baru, tentunya dengan cara kerja dan penerapan AI yang relevan bagi bisnis perusahaan. Nah, yang nomor 4, ini implementasi MLOps untuk operasionalisasi. Ini bisa dari CI/CD di pipeline ya. Pipeline-nya itu continuous deployment gitu. Jadi nanti kalau ada model AI yang terbaru baru di training, itu baru di update gitu ya, di update model AI-nya, dan harusnya dibikinnya secara otomatis. Kemudian pemantauan dan manajemen model. Implementasi sistem pemantauan untuk mendeteksi degradasi performa model di lingkungan produksi dan ditetapkan proses retraining otomatis atau semi otomatis untuk menjaga kualitas modelnya. Yang nomor 5, ini ngomongin soal penyelarasan data dan keamanan. Ini baik itu manajemen datanya kan data penting ya, data perusahaan. Jadi jangan sampai bocor, dan kepatuhan daripada privasi data gitu. Biasanya data itu punya hak dari pemilik datanya ya. Ini ada salah satu studi kasus untuk penerapan AI, sistem AI namanya Uber Michelangelo platform. Michelangelo ya teman-teman. Uber Michelangelo platform. Nah, si Uber ini dia punya sistem AI skala besar nih teman-teman, yang dirancang untuk menyederhanakan dan otomatisasi proses pembelajaran mesin di perusahaannya. Kemudian memungkinkan para data scientist dan engineer untuk membangun, melatih, dan mengoperasionalkan model AI dalam skala besar. Nah, si Michelangelo ini ada apa sih? Ternyata digunakan untuk beberapa aplikasi ya, tapi khususnya untuk prediksi dan optimasi. Sama dari dynamic pricingnya, jadi penentuan pricingnya pun bisa ada dinamisasi ya. Ini untuk memprediksi permintaan dan penawaran kendaraan. Nah, si Uber ini memungkinkan untuk menyesuaikan harga produk baik dilihat dari cuaca, waktu, dan lokasinya. Kemudian ada ETA prediction atau estimate time of arrival. Itu membantu memprediksi ETA bagi pengguna. Ini mencakup faktor dari kondisi lalu lintas, jarak, dan waktu tunggu. Nah, biasanya memberikan estimasi yang lebih akurat pada pengguna. Ini ngomongin soal key map ya. Kalau kita main Google Map, biasanya kalau kita ingin menuju ke suatu tempat itu kan ada prediksi waktunya berapa menit ya. Nah, ini katanya lebih akurat gitu.